Halo, perkenalkan nama saya Samangat Fahri. Pada video ini, untuk tugas tambahan modul 2 SBD atau Sistem Basis Data, saya akan menjelaskan mengenai normalisasi database dan juga akan dilakukan demonstrasi proses normalisasi pada sebuah tabel data. Nah, sesuai pada daftar isi yang tertera, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, apa itu normalisasi, yang kedua anomali dalam database, yang ketiga functional dependency, keempat normal form, dilanjut dengan studi kasus, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, apa itu normalisasi? Normalisasi atau bisa disebut normalization dalam basis data adalah proses sistematis yang digunakan dalam desain basis data relasional untuk mengatur data secara efisien dengan membagi tabel besar dan kompleks menjadi tabel yang lebih kecil dan saling terkait, sehingga meminimalkan redundansi data dan ketergantungannya tidak diinginkan. Nah, jadi tujuan utama dari normalisasi itu tadi mengurangi atau menghilangkan redundansi data dalam sebuah database dan juga dapat mencegah adanya anomali. Jadi menghindari anomali saat insert, update, dan delete data. Selanjutnya, dengan melakukan normalisasi, kita membuat desain data yang lebih efisien karena menghasilkan suatu tabel yang bersih, efisien, dan mudah untuk di-maintain. Nah, selanjutnya ada anomali dalam database. Nah, di sini ditampilkan sebuah tabel unnormalized form atau bisa disebut eh, UNF. Di sini ada tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, saat kita ingin melakukan insert, update, dan juga delete eh, pada tabel unnormalized form gitu, eh, dapat terjadi sebuah anomali. Kenapa? Nah, misalnya untuk insert anomali, kita tidak dapat menambahkan data mahasiswa baru jika belum mengambil mata kuliah apapun. Karena dalam tabel ini, untuk setiap baris tuh semuanya harus terisi dengan sesuai value untuk tiap kolomnya. Jadi, misalkan ada NIM A003 Andi dari jurusan MI, tidak bisa dimasukkan datanya ke dalam tabel ini jika belum ada data mata kuliahnya. Nah, selanjutnya untuk update anomali, saat kita mau melakukan update pada tabel ini, kita eh, bisa jadi anomali karena kalau misalnya kita mengubah data mata kuliah basis data, karena di tabel tertera ada mata kuliah basis data, jika kita diubah, maka kita harus mengubahnya pada semua tabel, semua baris yang eh, eh, yang mempunyai eh, mata kuliah basis data gitu. Jadi semua baris yang mengandung eh, kode MK01 yaitu kode untuk mata kuliah basis data itu harus diubah semua gitu. Selanjutnya untuk delete anomali. Nah, eh, delete anomali itu saat kita menghapus nilai data dapat menghilangkan data mata kuliah secara tidak sengaja. Jadi, kalau misalnya contohnya tuh kalau misalnya Sari keluar, nah karena dalam tabel itu untuk mata kuliah jaringan atau dengan kode mata kuliah MK03 itu pada tabel hanya Sari yang mengambil, kayak di tabel itu hanya Sari yang mengambil atau memiliki eh, data tersebut. Jika Sari dihapus dalam data dalam database-nya atau dalam tabelnya, maka eh, baris yang memiliki MK03 atau jaringan itu ikut terhapus. Padahal harusnya dalam database itu eh, eh, mata kuliah jaringan itu harusnya tetap ada gitu. Nah, selanjutnya tuh ke functional dependency, singkat FD. Nah, functional dependency adalah ketergantungan fungsional antara dua atribut atau lebih. Misal jika A atau di sini B memiliki dependensi terhadap A, maka nilai A menentukan B secara unik gitu. Maka disebut determinan dan B disebut dependent. Nah, jadi untuk kayak notasinya bisa dibilang kayak NIM tuh menentukan nama mahasiswa. Jadi juga bisa dibilang kayak nama mahasiswa tuh dependent terhadap NIM gitu. Nah, di sini juga ada yang disebut
composite key gitu. Jadi kombinasi uh, yang mungkin di pelajaran sebelumnya, jadi tentang terkait key primary key dan juga composite key. Jadi satu non primary key, atribut non key, dia tuh bisa dependen terhadap dua atau lebih primary key, atau bisa disebut composite gitu. Nah, jadi yang pertama tuh ada full functional dependency. Jadi semua atribut non key bergantung penuh pada seluruh composite key. Nah, contoh ini tadi dinilai dia karena bergantungnya ke dua primary key. Misalnya tuh yang digabung tuh jadi composite gitu. Dia bergantung kepada kedua itu. Karena misalnya dari nilai sendiri, eh, karena kan dia bergantungnya ke NIM, karena itu nilai siapa dan juga ke kode mata kuliahnya. Jadi itu nilai eh, untuk nilai mahasiswa siapa dan di mata kuliah apa gitu kan. Makanya dia bergantung ke kedua key tersebut. Nah, selanjutnya ada partial dependency. Nah, jadi sebagian non atribut non key hanya bergantung pada sebagian composite key. Contoh NIM nama. Jadi composite key NIM plus kode mata kuliah. Jadi kalau misalnya mata kuliah, eh nama mahasiswa dia hanya bergantung kepada NIM. Sedangkan misalnya di dalam database itu composite key-nya eh, ada digunakan primary key-nya ada dua gitu. Maksudnya dia menggunakan composite key gitu, di mana primary key-nya itu ada NIM dan juga kode mata kuliah. Dan karena nama mahasiswa itu hanya bergantung kepada NIM, maka itu disebut sebagai partial dependency. Nah, selanjutnya ada transitive dependency. Nah, jadi atribut non-key bergantung pada atribut non-key lain. Contoh NIM, kode jurusan, nama jurusan. Jadi, eh, bisa dibilang pada nama jurusan ini. Dia tuh transitive dependency. Karena sesuai misalnya dari database sebelumnya, karena kan primary key-nya tuh dari NIM kan. Tapi nama jurusan ini bergantung kepada kode jurusan gitu. Yang dimana memang kode jurusan saya bergantung juga ke NIM gitu. Cuman karena ya intinya karena nama jurusan ini dia bergantungnya kepada kode jurusan, yang dimana kode jurusan ini dia bukan composite key atau primary key, maka itu disebut transitive dependency gitu. Nah, tadi ini contohnya untuk eh, contohnya untuk full dependency. Kalau misalnya di sini emang primary key-nya cuman NIM, ya berarti nama mahasiswa dia full dependency. Tapi kalau misalnya ada dua gitu, tadi yang masuk ke full dependency itu nilai. Lanjut ke tahapan untuk proses normalization, atau tahapannya disebutnya normal form. Jadi yang pertama itu sebelum dilakukan normalisasi, sebuah tabel itu disebut sebagai unnormalized form gitu, atau disingkatnya UNF gitu. Tabel itu tabel mentah dengan data berulang dan tidak konsisten. Terus masuk ke tahap pertama atau first normal form. Jadi di setiap kolom berisi nilai atomik dan ada primary key-nya. Terus dilanjut ke second normal form, terus sudah jadi untuk masuk ke tiap tahap selanjutnya harus eh, dilakukan tahap sebelumnya. Jadi setiap tahap membangun di atas tahap sebelumnya. Jadi untuk membangun normal form harus sudah dilakukan first normal form gitu. Dari sini kita menghapus eh, partial dependency-nya pada second normal form. Dan di third normal form kita akan menghilangkan transitive dependency. Nah, sekarang untuk first normal form, nah jadi syaratnya itu setiap kolom harus berisi nilai atomik, tidak bisa dibagi lagi. Terus tidak ada kolom dengan nilai berulang atau repeating groups. Terus setiap baris harus unik atau memiliki primary key. Dan di sini urutan baris tidak penting. Nah, misalnya di sebuah tabel yang tadi disebutnya unnormalized form, nah ini ada pelanggaran atomik di mana
Produk di kolom produk di sini dia dalam satu tabel ada berapa nilai atau dia tidak atau enggak nilainya tidak atomik gitu. Makanya ada pelanggaran violation terhadap first normal form di tabel tersebut gitu. Karena dia masih bisa dipecah lagi karena dia masih ada beberapa nilai dalam satu kolom dalam satu sel gitu dalam satu sel masih ada lebih dari satu nilai. Nah, terus saat dilakukan first normal form, namanya tabelnya berubah jadi sini. Mungkin jadi lebih panjang, tapi di sini kita lihat di dalam setiap selnya tuh berisinya atomik gitu. Ini mah dia nggak bisa dibagi lagi. Jelas. Dan juga ada key-nya. Primary key tadi juga ada primary key-nya untuk eh, membuat setiap baris tuh ada uniquely. Nah tadi eh, mengenai composite key, jadi misalkan satu baris satu kolom itu nggak bisa membuat setiap baris unik, maka digunakan eh, primary key lain ditambahan gitu, jadi membuat composite key gitu. Jadi setelah eh, first normal form tabel makin mengambil redundancy. Jadi saya ya jadi eh, emang jadi makin panjang karena kita harus membuat tadi karena ada pelanggaran atomik, jadi kita harus jabarkan semuanya per baris gitu. Jadi mungkin ada beberapa bagian kolom yang mengalami redundancy gitu. Tapi ini kan diperbaiki di tahap second normal form. Nah, selanjutnya ini di second normal form, jadi syaratnya tuh tadi sudah memenuhi untuk first normal form dan juga tidak ada partial dependency. Jadi ini yang akan kita hilangkan. Nah, tadi udah dijelasin partial dependency itu siap atribut non key harus bergantung pada seluruh primary key. Hmm, ya, di second normal form tuh hanya relevan ketika terdapat composite primary key. Jadi kan seperti tadi dibilang ada beberapa tabel yang tidak bisa apa ya, untuk satu kolom dia tidak bisa menghasilkan baris yang unik untuk setiap baris. Jadi dibutuhkan primary key tambahan sehingga bisa membuat setiap baris itu unik gitu. Makanya jadi di tabel itu terdapat composite primary key. Nah, jadi dalam tabel tersebut pasti nggak pasti, maksudnya pasti terdapat beberapa atribut non-key yang hanya bergantung pada sebagian dari uh, composite key itu ya. Hanya bergantung pada salah satu dari primary key-nya gitu. Nah, contohnya itu di tabel pesanan detail ini kita tahu primary key-nya itu ada dua di ID pesanan dan ID produk. Nah, untuk jumlah dia emang sudah full dependency karena dia pasti bergantung pada pesanan yang mana dan juga untuk produk apa gitu. Tapi untuk nama customer dan nama produk ini dia hanya bergantung ke salah satunya itu. Di nama customer dia hanya bergantung kepada ID pesanan dan juga nama produk tuh hanya bergantung kepada ID produk gitu. Jadi kita untuk menentukan nama customer dan nama produk itu kita hanya belum melihat salah satu dari primary key-nya untuk menentukannya. Jadi itu membuat adanya uh, partial dependency. Nah, setelah dilakukan second normal form, bakal dipecah jadi tiga tabel. Jadi, yang pertama kita akan memecahkan untuk misalnya tabel ID pesanan, di mana ini berisikan ID pesanan juga dan juga nama customer-nya. Karena nama customer dia bergantung kepada ID pesanan dan juga ID produk gitu. Di mana ini untuk eh, tabel produk, di mana nama produk itu bergantung kepada ID produk. Nah, ini tabel pesanan detail yang eh, memaparkan jumlah gitu, jumlah karena jumlah terus jumlah ini kan bergantung kepada kedua primary key-nya. Gitu dia full dependency jadi ada tabel sendiri. Nah,
Intinya dalam second normal form ini untuk setiap apa ya, atribut non key yang mengalami partial dependency bakal dibuat tabel terpisah gitu karena tadi ada yang mengalami partial dependency itu ada nama customer dan nama produk, makanya kedua kolom ini dibuatkan tabel yang baru, tabel terpisah gitu. Langsung aja ke third normal form. Jadi tadi syaratnya pasti eh, sama, pasti untuk ke tahap selanjutnya harus dilakukan, tahap sebelumnya harus sudah terpenuhi. Dan juga di sini tidak ada transitive dependency. Jadi atribut non key tidak boleh bergantung kepada atribut non key lain. Tuh. Nah, di sini ada tabel karyawan yang ya sudah dilakukan second normal form. Nah, tapi ini terlihat di pada kolom nama departemen dan lokasi departemen, mereka tuh bergantung kepada ID departemen, bukan ke primary key-nya, yaitu si ID karyawan. Tapi mereka bergantung ke ID departemen, yang dimana ID departemen ini dia bukan primary key-nya gitu. Makanya ada transitive dependency, mana nama dan lokasi dia bergantung kepada ID departemen dan ID departemen dia dependen dengan ID karyawan. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk tiap kolom yang mengalami dependensi transitive dependency bakal dipisah menjadi dibuatkan tabel baru yang terpisah gitu. Nah, jadi di sini bakal dipecah jadi dua tabel, mana ini untuk nama dan ID departemen. Saya maaf karena mereka dia sama-sama bergantungnya ke ID departemen, jadi maksudnya jadi hanya dilakukan pemecahannya cuman dibagi jadi dua gitu. Jadi bukan nama departemen tabel sendiri dan lokasi departemen sendiri karena mereka atributnya independen dengan ID departemen. Jadi mereka berdua disatukan dalam satu tabel yang dipisah dengan ID karyawan dan nama tabelnya. Jadi sudah dilakukan third normal form, di sini ada tabel untuk karyawannya, ID karyawannya. Di sini ada ID karyawan, terus nama dan ID departemen. Ini untuk relasinya antar foreign key untuk ke ID departemen, di mana ID departemen bisa menentukan dia itu masuk ke nama departemennya apa dan lokasi di mana. Nah, saja ke studi kasus. Jadi di sini ada sebuah sistem perpustakaan digital, di mana di sini skenario sebuah perusahaan digital ingin menyimpan data peminjaman buku. Jadi, tim IT membuat satu tabel besar yang menampung semua informasi. Nah, kita menganalisis masalah pada tabel ini dan melakukan normalisasi langkah demi langkah dari unnormalized form hingga ke third normal form gitu. Jadi ini atributnya mungkin memang lebih ada buku, anggota, peminjaman, dan petugas. Nah, jadi ini kita masuk ke studi kasusnya. Nah, di sini eh, tampilan tabelnya dia masih unnormalized form. Jadi di mana masih hanya ada satu tabel, di sini terlihat ada ID pinjam, tanggal pinjam, dan anggota, jurusan, SBN, judul buku, penulis, ID rak, lokasi, terus juga informasi mengenai petugasnya. Nah, di sini kita mulai masalah yang ditemukan atau pada tabel ini di mana utamanya ada pelanggaran atau misalnya violation untuk first normal form di mana dalam satu kolom atau dalam satu sel ini terhadap lebih dari ya, satu nilai value gitu. Nah, jadi yang pertama ada multi value, kolom penulis ini berisi berapa nilai dalam satu sel gitu. Jadi melanggar syarat atomik satu first normal form. Nah, juga ada
redundancy anggota data gitu gimana. Dalam satu di sini terlihat di nama anggota ada dua baris memiliki nama data Andi dan juga redundansi buku, redundansi petugas, dan juga transitive dependency. Karena kita tahap selanjutnya adalah kita melakukan first normal form, jadi yang pertama dilakukan adalah men- untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Nah, hmm, jadi untuk di tahap first normal form kita pisahkan setiap penulis menjadi baris sendiri gitu. Karena biar setiap sel itu bersifat bernilai atomik. Ya. Nah, tentukan primary key-nya kita di sini ada ID pinjam, ISBN dan penulis. Nah, karena kita lihat jika kita misalnya menggunakan ID pinjam saja primary key, ada beberapa baris yang memiliki eh, nilai yang sama gitu di dua baris berbeda gitu. Makanya tadi untuk satu primary key aja nggak cukup, kita menggunakan kolom lain untuk dijadikan primary key. Nah, mempunyai ISBN tapi masih masih menyebabkan atau membuat ada baris yang dia tidak uniquely. Ada masih baris yang sama, baris yang berbeda memiliki isi yang sama gitu. Jadi tidak nggak unik untuk setiap barisnya. Jadi di sini di satu F ini primary key-nya ada tiga atau ada composite primary key. Nah, pokoknya sudah dijabarin semua untuk eh, tiap baris. Jadi untuk tadi yang berapa kolom yang dalam satu selnya memiliki nilai nilai beberapa nilai dalam satu selnya bakal dijabarkan untuk punya barisnya tersendiri. Nah, karena tadi eh, walaupun misalnya tadi udah tercapai kira-kira berarti tadi kan udah selesai. Karena setiap sel udah bernilai atomik, kita lanjut ke masalah selanjutnya gitu karena masih eh, ada partial dependency dan transitive dependency gitu di mana untuk partial dependency ditemukan ID pinjam. Jadi untuk primary key ID pinjam ini ada beberapa atribut non key yang hanya bergantung kepada ID pinjam gitu. Yang dimana itu hanya salah satu dari composite key-nya. Nah, jika NIM, nama anggota, jurusan, ID petugas, dan nama petugas dia hanya bergantung pada ID pinjamnya saja gitu. Dan juga untuk ini ISBN dia untuk judul buku, ID rak dan lokasi rak dia hanya bergantung kepada ISBN dan juga sini ada ISBN untuk penulis karena penulis dia tidak determinan dia tidak nggak ada yang bergantung kepada penulis kolom tersebut jadi dia primary key sendiri untuk akan terlibatkan tabel untuk dihubungkan ke relasinya kepada bukunya itu buku yang mereka tulis. Nah, selanjutnya untuk tahap selanjutnya untuk normalization ke second normal form. Nah, di sini kita menghilangkan partial dependency dengan memisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian komposisi ke tabel baru. Di sini bakal dari satu tabel tersebut akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tabel untuk peminjaman dengan primary key ID pinjam. Nah, jadi tadi uh, untuk atribut non-key yang kayak tanggal pinjam, NPM, NIM anggota, nama anggota, jurusan dan lain-lainnya itu yang hanya bergantung kepada ID pinjam ditulis dalam satu tabel tersendiri.
Terus ini ada tabel buku dengan primary key ISBN yang berisikan uh, primary key-nya itu ISBN, terus ada judul buku, ID rak dan lokasi rak. Nah, terus uh, untuk buku khusus penulis, ini karena penulis ini bergantung kepada uh, ISBN atau bukunya, nomor kop dari bukunya, dan tapi tidak atribut lainnya bergantung kepada keduanya. Jadi tahap 2 ini uh, nah selanjutnya di tahap karena di tahap ini masih ada transitif dependensi yang belum diatasi yaitu peminjaman dan juga di buku. Jadi kita tahu jadi untuk beberapa kayak nama anggota sama nama tugas dia mempunyai uh, ini ada kesalahan. Ini bukan memperbaiki cuma ID pinjam. Jadi ada nama anggota dan nama petugas dia bergantung kepada uh, NIM juga ID petugas gitu. Jadi dia tidak bergantung ke nggak tidak apa nggak bergantung langsung ke primary key-nya gitu. Nah tadi juga untuk uh, lokasi rak juga dia bergantung ke ID rak gitu. Nggak langsung ke ISBN-nya itu. Makanya itu ada transitive dependency. Nah, selanjutnya di langkah selanjutnya untuk normalizationin ke tahap yang ketiga itu pertama form. Jadi tadi untuk dependensinya kan ditemukan tuh yang pertama misalnya ini untuk rak lokasi rak gitu karena dia bergantung kepada ID rak bukan bagian dari primary key buku yaitu primary key buku yaitu FBN. Hmm, namun dia si ID rak ini menentukan lokasi rak. Jadi kita harus pisahkan eh, untuk membuat tabelnya sendiri ke tabel terpisah gitu untuk tabel rak ini. Nah, jadi untuk atribut raknya bakal dipisahkan ke tabel sendiri gitu. Hari ini transitif di lokasi rak yaitu tidak langsung bergantung kepada primary key-nya yaitu ISBN melainkan melalui ID rak gitu. Di lokasi rak dipindahkan ke tabel rak atau tabel tersendiri. Gitu. Jadi untuk tabel bukunya ada kolomnya itu ada ISBN, terus judul buku, dan terus ada ID rak untuk foreign key-nya. Dan di tabel baru ini primary key-nya jadi ada ID rak dan juga eh, atribut yang non key-nya itu lokasi raknya. Nah, selanjutnya ini eh, tadi kan udah untuk ID yang rak, lokasi rak, lanjutnya ke anggota. Nah, karena untuk nama anggota juga tadi ya. Di sini nama anggota jurusan juga hanya bergantung kepada NIM. Maka itu dibuatkan tabel tersendiri terpisah dari tabel peminjaman gitu. Masih ada NIM sebagai primary key-nya, terus atribut non key-nya itu ada nama anggota dan jurusan. Lalu juga untuk ID petugas dia primary key-nya ID petugas dan saya ada nama petugasnya untuk atribut non key-nya. Nah, ini terkait untuk junction table. Mungkin khususnya untuk bagian penulis juga karena dia relationnya sama many to many dalam di oh enggak jadi ini ini junction table karena
Intinya untuk menghubungkan relasi untuk tabel buku ini dan juga ke eh, tabel peminjaman gitu. Ke tabel peminjaman. Jadi di akhir eh, hasil akhirnya tadi itu pinjaman. Tabel pinjaman itu ada pemeriksaan tadi pinjam, terus NIM, aja petugas, untuk rankingnya, terus tanggal pinjam. Ini buku penulis, ini buku penulis, terus kan dia terkait ke buku ini sudah pinjam. Ini sebagai caption tabelnya. Ya, untuk kerajaan table karena tadi kan mungkin dalam sekali pinjam tuh bisa banyak buku ya. Jadi makanya ada junction table gitu. Jadi karena versionnya main itu main ini jika dalam sekali pinjam bisa beberapa buku dan juga dari satu buku bisa dipinjam oleh oleh beberapa peminjam gitu. Nggak ada jadi hasil akhirnya pokoknya ada 7 tabel yang awal dari satu tabel sekarang dilakukan normalisasi menghasilkan 7 tabel yang terpisah yang lebih rapi, efisien dan juga saling terkait. Gitu. Hmm. Nah, untuk kesimpulannya, jadi untuk pertama itu ada tadi INF atau normalize, jadi titik awal atau data mentah dengan repeating group, multi value, dan redundancy besar. Terus dilakukan untuk di first normal form untuk hasilnya itu bakal ada siap sel beratomik, baris unik, repeating group dihilangkan. Nah, terus di second normal form repetensi, redundancy, partial partial dependency dieliminasi, atribut key bergantung penuh pada seluruh parameter key. Terus yang terakhir di third normal form transitive dependency dieliminasi sehingga non key hanya bergantung langsung ke primary key-nya. Sekian, terima kasih. Baik.